merupakan kemajuan zaman yang tidak bisa kita ignore, yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita mau menghindari, ya kita yang ikut terbelakang. Karena zaman itu semakin maju, bukan ke belakang. Artinya dengan pendidikan digital ini merupakan salah satu kenapa? Perkembangan kemajuan zaman di si teknologi. Nah, artinya tadi pertanyaannya ketika kenapa AI terus orang tuh jadi males. Nah, itu saya pikir kalau yang merasa seperti itu berarti dia kurang literasi digital kritis. Kenapa? Hati-hati ya. Jadi adanya pendidikan digital, adanya era digitalisasi ini ada dua, positif dan negatif. Positifnya itu akan menjadi mempermudah kita, ya, bukan menjadi kita malas ya, mempermudah kita untuk apa? Untuk kita berpikir cepat, untuk kita melakukan segala sesuatu dengan cepat. Hanya buat PPT, template sudah langsung cepat. Itu kan untuk hal-hal yang kebaikan. Misalnya anak daerah pedalaman, tapi dia ada internet, dia susah untuk kuliah atau apa, dia bisa lewat online. Misalnya seperti itu. Itu hal yang positif. Tapi kemudian kalau hal yang negatif apa? Anda pakai nge-share yang hoax, Anda pakai nge-share yang kemudian fitnah-fitnah. Sering kan? Kirim ke WA group, nggak pakai dicek, nggak pakai di critical thinking, langsung forward. Nah, kalau itu hoax dan itu tidak benar dan itu fitnah, maka Anda adalah bagian daripada dosa berjamaah. Tapi kalau itu merupakan knowledge yang membawa kemaslahatan umat, yang nih mahasiswa saya kan sering kan melihat YouTube saya, IG saya, kemudian Facebook, kemudian TikTok, coba lihat edukasi kan. Nah, artinya ada yang ngomong, saya nggak belajar lagi Bu, saya melihat YouTube atau TikTok. Ibu belajar tentang apa? Tentang mikroekonomi, makroekonomi, pengantar ilmu ekonomi, etika profesi dan bisnis, manajemen pengembangan sumber daya manusia internasional, macam. Tidak hanya dari saya tapi dari yang lain. Nah, artinya kenapa? Perkembangan digital, adanya AI, adanya kemajuan teknologi, jangan membuat Anda malas dan otak Anda mandek untuk berpikir. Karena kenapa? Kalau kita malas dan mandek berpikir, sedikit-sedikit lihat AI, sedikit itu nanti otak Anda itu lama-lama jadi stroke. Iya kan, apalagi anak muda. Jadi itu gunakan hanya sebagai sarana, jembatan, fasilitas, tapi Anda tetap menggunakan critical thinking. Closing statement saya menyitar kembali dalam hadis Syahih Ibnu Majah nomor 224 menyebutkan bahwa kewajiban atas menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Muslim dalam arti laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bicara sekarang hari pendidikan, bicara kita tentang pendidikan digital, maka artinya satu, sebagai generasi muda, user, pengguna digital, maka Anda harus menggunakan itu dengan bijak. Yang kedua, bahwa kemajuan digital atau pendidikan digital Anda harus punya dua, berakhlak dan berilmu. Tanpa itu, maka Anda tidak akan bisa melakukan critical thinking. Selamat Hari Pendidikan, anak-anakku semua. Semoga Anda semua menjadi generasi masa yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kecerdasan buatan atau disebut dengan AI, ini terus bersampingan dengan kita semua. Artinya kita tidak mengindahkan, tapi juga membersamai dengan meyakinkan
mereview, mencek kembali sisi daripada poin penting tingkat kebenarannya. Dalam hal ini, bagaimana AI atau digitalisasi itu bagian daripada poin penting pengguna bagi masyarakat, tetapi dia bagian daripada pendamping kita sebagai manusia. Hari Pendidikan dalam digitalisasi, bahwa pendidikan digitalisasi bagian daripada utamaan yang terus digaungkan, mengingat bahwa perkembangan zaman terus ada di genggam kita semua. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan dalam segi yang positif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tidak melatih, nanti kita nggak bisa kritis. Nah, 3. Yang pertama, digital itu menurut saya, pribadi pendapat saya, itu harus kita nikmatin, kita pahami, dan diwaspadai. Dinikmatin apa? Kemajuan zaman, kemajuan teknologi, digital kita nikmatin. Nikmatin dengan cara yang positif. Jangan menolak kemajuan zaman. Nikmatin, bersyukur, Allah Ta'ala bersyukur Indonesia sekarang sudah masuk tahap ini. Kita nikmatin semua keterbukaan ini. Yang kedua, dipahami seberapa besar dampak daripada digital ini. Yang ini, yang dampak ini yang harus kita pahami. Dampak bagi keluarga, dampak bagi lingkungan, dampak bagi sosial, dampak bagi negara. Jadi digital itu luas banget, harus dipahami. Nah, kita sebagai orang-orang intelektual, buat adik-adik yang di depan, Anda harus sudah selain menikmati, Anda harus juga memahami kemajuan ini. Kalau Anda tidak paham sebagai pengguna, tidak dipahami, berarti Anda belum masuk dalam kategori penikmat yang intelektual, karena Anda tidak paham. Yang terakhir menurut saya, diwaspadai. Janggihan zaman ini kalau tidak diwaspadai, bahaya. Kita akan tertarik, terbawa arus. Diwaspadai. Oh, waspada. Oh ya, kalau ternyata menggunakan AI ini membuat saya tidak berpikir kritis, ya jangan terlalu tergantung. Oh, menggunakan teknologi, menggunakan sosial media membuat saya akan begini, ya jangan dibuat itu. Itu waspada. Jadi ternyata 3 itu yang menurut saya yang harus kita pegang untuk oleh Hari Pendidikan, bahwa ternyata teknologi digital dinikmati, dipahami, dan diwaspadai. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, narasumber yang luar biasa di depan kita ini atas pemaparan dan closing statement yang sangat berharga sehingga menambah wawasan kita. Baiklah, demikian rangkaian acara lebih pada hari ini. Saya selaku host mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan kata, kekurangan maupun hal-hal yang kurang semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke. 3. Tiga. 1, 2, 3. Oke, ini baru 3. Satu, dua, tiga. Video. Ayo, 1, 2, 3.